gak leganya, yang tadinya cuma bisa nangis, uring-uringan gak jelas karena menunggu hasil keputusan. Dan di 23 November 2020 dapat email menggembirakan dari YouTube, dan pas cek channelnya, ngelihat salah satu videonya udah ada iklannya, itu rasanya tambah senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Papercraft Kurnia Travel, dan masih bersama dengan Rini Nuraini, founder dari Papercraft Kurnia Travel. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada semua teman-teman yang sudah mensupport channel Papercraft Kurnia Travel ini sampai pada akhirnya tanggal 23 November 2020 kemarin. Channel Papercraft Kurnia Travel berhasil dimonetisasi, alhamdulillah, dan itu benar-benar ya rasanya luar biasa banget. Kami bersyukur banget atas pencapaian ini. Nah, untuk itu dalam video ini kami akan menceritakan kepada teman-teman semua gimana sih proses awalnya, mulai dari pendaftaran sampai akhirnya channel Papercraft Kurnia Travel ini bisa termonetisasi. Itu bener-bener perjuangannya yang luar biasa sekali. Kami tuh sempat agak sedikit panik ya, dan harap-harap cemas serta khawatir banget kalau ini tuh bakalan ditolak gitu, nggak bakal diterima, bakal ngulang lagi, ajukan ulang lagi ke YouTube 30 hari kemudian. Tapi ya ampun, setelah menunggu hampir seminggu lamanya, akhirnya channel ini berhasil dimonetisasi. Oke, sebelum kami mulai melanjutkan untuk menceritakan gimana prosesnya mulai dari awal sampai akhir, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel Papercraft Kurnia Travel, dan satu lagi, aktifkan tombol lonceng di subscribe-nya ya, agar kalian semua mengetahui info updatean terbaru dari channel Papercraft Kurnia Travel. Oke teman-teman, langsung aja ya, saya akan mulai menceritakan gimana sih proses awalnya channel ini bisa termonetisasi. Jadi itu kami melakukan pendaftaran untuk proses monetisasi itu pada tanggal 17 November tahun 2020. Itu sudah mencapai 2.400 subscriber dan 4.020 jam tayang. Jadi kedua syarat itu sudah terpenuhi ya, minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu sudah terpenuhi syaratnya di tanggal 17 November 2020. Akhirnya pada tanggal 17 November 2020 itu kami mencoba mendaftar ya. Itu jam 10 malam ya, waktu itu jam 10 malam. Tadinya mau daftar pagi ternyata masih ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu ya. Pagi, siang nggak keuber juga, sore juga tetap nggak keuber. Akhirnya baru bisa kepegang itu malam. Langsung 17 November tahun 2020 malam kami mendaftar. Itu kan ada 3 langkah ya teman-teman ya, untuk bisa berhasil dimonetisasi. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu seperti ini ya, lihat di sini ya, ada nih ya. Yang pertama itu kita lihat memverifikasi ya, verifikasi semuanya, syarat-syaratnya. Itu sih agak sedikit mudah ya di proses pertama ini ya, cuman klik ya setuju, udah nggak sampai 10 menit juga udah langsung selesai prosesnya. Nah, proses yang kedua itu
menautkan Google AdSense dengan channel. Untuk di langkah kedua ini, Papercraft Kurnia Travel ada sedikit kendala dan itu hampir memakan waktu 4 hari kalau nggak salah, itu memakan waktu 4 hari. Jadi tuh pada saat kami mendaftar, kami beneran antara lupa atau nggak ya kalau ternyata kami tuh udah punya akun Google AdSense. Nah, pada saat ada pertanyaan dari YouTube, pertanyaannya seperti ini, apakah Anda memiliki akun Google AdSense? Nah, itu kami jawab tidak punya, karena emang beneran waktu itu bener nggak tahu ya, antara nggak tahu atau nggak kalau ternyata emang punya sebelumnya, makanya kami jawab tuh bener nggak punya. Itu jam 10 malam ya, jam 11 malam lah kurang lebih melakukan proses langkah kedua. Terus jam 1 malam ya masih sempat dipantengin, itu langkah kedua prosesnya masih dalam proses tuh. Nah, tiba-tiba jam 4 atau jam 5 pagi tanggal 18 Novembernya itu dapat email dari Google yang intinya gagal menautkan Google AdSense karena alasannya udah punya Google AdSense, double AdSense ya. Nah, dapat email seperti ini ya teman-teman ya, ini emailnya. Di situ agak mulai panik tuh, sempet inget-inget apa iya ya pernah punya Google AdSense ya. Itu kan di situ juga udah ketahuan ya, email Google AdSense-nya tuh yang ini nih, ada di email pokoknya disebutkan. Nah, lalu saya cek tuh email itu, pas saya cek ternyata emang bener ya udah Google AdSense-nya itu udah aktif. Nah, pas saya mau bikin baru itu malah ditolak karena kedetek double AdSense. Di situ sempat panik juga tuh, nanya-nanya ya, sempat nanya ke teman, ke sini, ke si A, si B dan si C tuh. Jawabannya emang gimana ya, belum memuaskan karena emang mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Jadi mau nggak mau saya harus cari tahu sendiri, tutorialnya saya ikutin dari YouTube, dari mana gitu. Nah, dari situ saya ikutin prosesnya, akhirnya saya milih tuh ya, besok paginya 18 November 2020 pagi sekitar jam 7 saya mengajukan email ke Google untuk menghapus Google AdSense yang lama, dan saya jadinya pakai akun Google AdSense yang baru. Tapi ternyata pas sore harinya 18 November sore saya mendapat email lagi kalau akun Google AdSense yang barunya tuh nggak bisa dipakai. Nggak tahu kenapa, kayaknya tuh prosesnya gimana sih, juga masih bingung sih soal itu nggak bisa dipakai yang baru. Dan di satu sisi saya sudah mengajukan proses penghapusan Google AdSense-nya yang lama. Lalu, nah pada saat tanggal 18 November ini status langkah kedua itu sempat error. Jadi bukan proses lagi ya, tapi error statusnya. Aduh, itu beneran udah paniknya kayak apa tahu ya. Bener-bener panik di situ karena emang belum ada pengalaman kayak gini ya. Jadi udah panik duluan rasanya. Nah, akhirnya tanggal 19 Novembernya itu dapat email lagi dari Google seperti ini emailnya, kalau proses penghapusan akun AdSense yang lama itu disetujui. Jadi udah nggak punya akun lama ya, ceritanya udah ditutup ya akun lamanya. Tapi ternyata pada saat yang bersamaan pembuatan akun Google AdSense yang barunya juga gagal. Pas ditautkan ke channel si Papercraft ini, akun barunya tuh gagal, nggak tahu kenapa, nggak bisa ditautkan gitu loh. Padahal udah akun yang lama itu udah ditutup. Saya coba tautkan, itu udah beberapa kali gagal terus, dan statusnya langkah kedua di tanggal 18 November itu masih error banget pokoknya. Di situ udah kebayang, aduh gimana nih, panik banget. Jadi paniknya bukan karena panik channelnya ditinjau, tapi masih langkah kedua ini yang bikin bener-bener panik banget, paniknya. Nah, akhirnya tanggal 19 November 2020 atas saran dari teman juga, dan saya juga sempat baca tutorial sempat lihat tutorial di YouTube.
kayaknya emang mesti ditautkannya ke akun yang lama aja. Jadi tadinya mau bikin akun baru lagi, akun AdSense yang ketiga, cuman takutnya malah lebih lebih ada masalah lagi ya, karena kan datanya sama semua ya. Di akun 1, 2, dan 3 tuh datanya sama. Akhirnya mengajukan email lagi ke Google. Intinya sih karena ada suatu kesalahan dari kami sendiri, maka kami memutuskan untuk membatalkan penutupan akun AdSense yang lama. Itu prosesnya hampir 2 harian ya dari Google ya. Dan status di langkah keduanya itu sampai tanggal 20 November itu masih error statusnya. Itu yang bikin panik banget. Dan sampai tanggal 20 November malam itu dari Google nggak ada pemberitahuan apapun, maksudnya bisa dikonfirmasi kah, bisa dibatalkan kah, atau tetap gimana kah, itu belum ada email balik, email jawaban dari si Google-nya itu sampai tanggal 20 November. Dan akhirnya pada tanggal 21 November 2020 itu siang hari sore hari jam 6 sore, 21 November 2020 jam 6 sore itu dapat email dari Google, ternyata penghapusan pembatalan AdSense Google-nya itu berhasil. Jadi dengan kata lain, akun Google AdSense yang lamanya itu masih bisa saya pakai, masih bisa saya selamatkan dan tidak jadi ditutup. Ya Allah, itu disitu rasanya seneng banget. Nah, itu jam 6 ya, jam 6 sore. Langsung tuh setelah saya udah akun Google AdSense saya yang lama udah kembali, langsung saya mulai proses langkah kedua. Itu langsung dapat notif segera perbaiki AdSense. Notifnya seperti ini, kayak gini, segera perbaiki AdSense. Oke, langsung saya tautkan ya, akhirnya segera perbaiki. Terus biasa muncul lagi tuh pertanyaan yang awal, apakah Anda memiliki akun AdSense? Langsung saya jawab iya. Dan suruh milih akun yang saya punya itu yang mana. Ya saya pilih akun yang saya punya ini, saya klik, akhirnya saya tautkan. Itu ya Allah, prosesnya cepet banget teman-teman, nggak sampai 1 jam, nggak sampai setengah jam. Jadi pada saat saya menautkan channel saya dengan akun AdSense yang lama, itu dalam waktu kurang lebih 10 menit langkah kedua itu selesai teman-teman. Ya Allah, itu disitu rasanya seneng banget, plong banget rasanya. Itu dari 21 November ya, 21 November 2020.
pasrah, udah bener-bener bilang oke deh, mungkin saat ini belum rezekinya ya si channel Papercraft Kurnia Travel untuk dimonetisasi. Mungkin saya harus mempersiapkan lagi 30 hari kemudian buat mengajukan ulang. Itu saya udah pasrah banget di situ. Sampai jam 3 sore 23 November 2020 jam 3 sore itu aduh belum ada kabar, udah makin pasrah. Ya udahlah, anggap aja ini sebagai pengalaman pertama si Papercraft Kurnia Travel mengajukan monetisasi. Mungkin bisa diperbaiki lagi bulan 30 hari kemudiannya mengajukan ulang. Itu udah saking pasrahnya sampai ngomong kayak gitu. Tapi ternyata akhirnya 23 November 2020 jam 6 sore, tepat 36 jam dari langkah ketiga itu selesai, dapat email yang mengembirakan dari YouTube bahwa akhirnya channel Papercraft Kurnia Travel berhasil menjadi YPP YouTube partner program. Ya Allah, di situ rasanya seneng banget teman-teman. Aduh, itu udah gimana, itu rasanya itu lega banget. Lega selega-leganya yang tadinya cuma bisa nangis, uring-uringan gak jelas karena menunggu hasil keputusan. Dan di 23 November 2020 dapat email menggembirakan dari YouTube, dan pas cek channelnya ngelihat salah satu videonya udah ada iklannya, itu rasanya tambah senang sekali. Oke, maka oleh karena itu saya dan kami pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel Papercraft Kurnia Travel ini sampai akhirnya bisa termonetisasi. Channel ini emang dibikin awalnya itu tahun 2018 ya teman-teman ya. Dan saya juga upload video pertama itu juga tentang apa ya, proses produksi Papercraft Kurnia Travel itu di tahun 2018. Emang selalu rutin upload ya, cuman waktu zaman awal 2018 itu masih belum mengerti ya gimana sih cara bikin video yang bagus, yang benar, yang menarik perhatian orang. Itu masih belum ada thumbnailnya, itu benar-benar nggak mengerti thumbnail itu apa sih. Terus apalagi sih hashtag, meta-tag itu juga belum pernah mengerti. Jadi masih asal upload aja. Makanya waktu kalau teman-teman lihat ya video tahun 2018 di channel ini tuh masih sekisaran 56 detik, 58 detik, 1 menit, 2 menit tuh nggak ada nyampe 5 menit sama sekali tuh. Itu kan apa ya, mau dihapus juga sayang. Jadi udahlah akhirnya dibiarkan aja begitu 2018. Nah, baru deh awal pertengahan 2020 udah mulai konsisten tuh, udah mulai bener, udah mulai mengerti gimana sih cara bikin video yang menarik, yang sedikit lebih panjang, sekitar 10 menitan ke atas. Bahkan di channel ini pun udah ada video yang satu video yang durasinya hampir 2 jam tuh. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas dukungan dan supportnya pada channel Papercraft Kurnia Travel ini yang akhirnya sudah termonetisasi. Oke teman-teman, sekian tadi pengalaman kami, berbagi pengalaman dalam mencapai atau pencapaian proses monetisasinya channel Papercraft Kurnia Travel ini. Dan jangan lupa ya, like video ini, subscribe channel Papercraft Kurnia Travel, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tahu info updatean terbaru dari channel Papercraft Kurnia Travel. Dan yang terakhir, salam